Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nus J di Dunia Perawat Channel. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang cara memasang kateter. Untuk yang selanjutnya menyiapkan pemasangan. Yang pertama, menjelaskan proses tindakan medis yang akan dilakukan kepada pasien, atau bisa dibilang info konsen. Itu wajib ya teman-teman. Tindakan medis yang akan dilakukan itu harus ada info konsennya kepada pasien agar pasien memahami apa tindakan yang akan dilakukan. Selanjutnya meminta pasien untuk berbaring terlentang. Bisa dilihat gambar di bawah ya teman-teman. Dalam posisi terlentang ini melemaskan kandung kemih dan uretra sehingga memudahkan pemasangan kateter tersebut. Uretra yang tegang akan menekan kateter sehingga menimbulkan perlamanan selama pemasangan. Ini bisa memicu rasa sakit dan terkadang bahkan kerusakan pada jaringan uretra ya teman-teman. Untuk yang selanjutnya mencuci tangan dan mengenakan sarung tangan steril. Bisa dilihat pada gambar ya teman-teman. Sarung tangan steril ini merupakan bagian dari PPE atau APD yang digunakan pekerja kesehatan untuk melindungi diri mereka dan pasien selama prosedur tindakan medis atau prosedur medis. Dalam kasus pemasangan kateter ini, sarung tangan steril itu mencegah bakteri masuk ke dalam uretra dan menghindari cairan tubuh pasien bersentuhan dengan tangan tenaga medis. Yang selanjutnya membuka perlengkapan kateter. Bisa dilihat pada gambar. Sebelum membuka perlengkapan, pastikan kateter yang tersedia memang sesuai untuk tujuan pemakaiannya ya. Untuk membutuhkan kateter dengan ukuran yang sesuai. Di sini ada ukurannya, satu frame itu 1/3 mm dan tersedia dalam berbagai ukuran mulai dari 12 itu yang terkecil hingga ke 48 itu yang terbesar ya teman-teman. Yang selanjutnya mensterilkan dan menyiapkan area genitalia pasien. Seka area genitalia pasien dengan kapas yang sudah direndam desinfektan atau dengan kapas alkohol untuk menghilangkan kotoran ya. Perlu diingat, untuk pasien wanita, pastikan untuk membersihkan labia dan uretra bagian luar pembukaan uretra yang terletak di atas vagina. Sedangkan untuk pria, pembersihan itu dilakukan dari dalam keluar agar tidak mencemari uretra. Dengan kata lain, mulai dari pembukaan uretra dan dengan perlahan lembut teruskan ke arah luar dengan gerakan melingkar ya teman-teman. Dan untuk yang selanjutnya, lumasi ujung kateter dengan pelumas. Nah, di sini olesi bagian distal kateter bagian 2-5 cm di ujung dengan cukup banyak pelumas ya teman-teman. Bagian ini adalah yang akan dimasukkan ke dalam lubang uretra. Jika menggunakan balon, pastikan ujung balon juga dilumasi dengan pelumas tersebut. Jika pasien wanita, tahan labia supaya terbuka. Tahan kateter dengan tangan yang dominan. Sedangkan tangan yang non-dominan digunakan untuk membuka labia pasien supaya pembukaan uretra bisa kita lihat. Masukkan ujung kateter ke dalam uretra secara terus-menerus. Selanjutnya, jika pasien laki-laki, pegang penis dan masukkan kateter ke dalam lubang uretra. Ini sangat gampang ya kalau pasien laki-laki teman-teman. Selanjutnya, tahan penis dengan tangan non-dominan dan tarik perlahan ke atas tegak lurus dengan tubuh pasien. Masukkan ujung kateter ke dalam uretra pasien dengan tangan yang non-dominan ya teman-teman. Untuk yang selanjutnya, terus mendorong sampai kateter sampai di kandung kemih. Bisa dilihat di gambar. Kateter yang panjang tersebut harus dimasukkan secara perlahan melalui selang uretra dan terus ke dalam kandung kemih sampai urin bisa diamati. Setelah masuk nanti biasanya urin akan keluar. Terus dorong kateter ke dalam kandung kemih sepanjang 5 cm untuk memastikan kateter menyentuh leher kandung kemih. Jika menggunakan kateter balon, pompa balon dengan air steril, biasanya aquabides ya teman-teman. Gunakan sepet atau syring berisi air untuk memompa balon tersebut. Biasanya menggunakan aquabides yang tadi saya sebutkan teman-teman. Ini fungsinya sebagai jangkar untuk mencegah kateter berpindah posisi saat bergerak. Setelah terpompa, tarik kateter secara perlahan untuk memastikan balon menempel pada leher kandung kemih. Dan biasanya jumlah air steril yang digunakan untuk memompa balon tersebut tergantung pada ukuran balon pada kateter.
Biasanya 10 cc air yang diperlukan, namun untuk memastikan periksa ukuran balon yang tersedia pada kateter ya teman-teman. Bisa dicek nanti. Dan untuk yang terakhir, hubungkan kateter dengan kantong drainase atau urine bag. Bisa dilihat pada gambar ya. Perlu diingat juga menggunakan tabung medis yang steril untuk mengalirkan urin ke kantong drainase. Pasang kateter ke paha atau perut pasien dengan plester. Dan pastikan juga teman-teman meletakkan kantong drainase atau urine bag itu lebih rendah daripada pasien. Jangan sampai meletakkannya di atas pasien karena itu prinsipnya gravitasi ya. Jangan sampai melawan gravitasi ya teman-teman. Oke, mungkin segitu dari saya teman-teman. Kalau ada yang menambahkan silahkan isi di kolom komentar. Di sini kita sharing dan berbagi ilmu. Terima kasih, semoga bermanfaat teman-teman.